Kids, selamat datang di acara webinar Ngobrol Bareng PNM edisi spesial Hari UMKM Nasional. Nah, pada acara ini kita kedatangan para narasumber hebat, siapa lagi kalau bukan para nasabah PNM. Pada acara ini mereka akan sharing-sharing tentang pengalamannya. Acara ini akan dipandu oleh Carlita, jadi pastikan kalian mengikuti acara ini sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Ya, jadi nanti mungkin ada ibu-ibu yang nggak ngerti nih caranya pakai Instagram. Neng, saya cuman jualannya lewat warung saya aja. Saya nggak pernah kayak promosiin lewat sosial media gitu. Tenang aja Ibu, karena di PNM ini kita ada program bakul, di mana nanti Ibu juga akan kita undang. Kita masak bareng di kitchen yang ada di kantor kita. Jadi nanti kita masak bareng sambil ngobrol-ngobrol. Nanti juga kita akan borong dagangannya Ibu gitu. Neng, kalau misalkan kita nggak jualan makanan gimana? Nggak bisa dipromosiin dong. Tenang ibu-ibu, bisa banget kita promosiin. Itu kita juga punya program nih. Selain makanan, kita juga punya program namanya Produk Keren UMKM. Jadi nanti di situ kita itu nge-review produk-produk. Misalnya kayak kemarin pengrajinan tangan dari rotan. Terus kita juga pernah nge-review baju batik. Banyak banget udah produk-produk ibu-ibu nasabah yang pernah kita review. Jadi ibu-ibu nih yang tadi udah ngisi link absensi juga berkesempatan untuk dagangannya kita borong dan kita promosiin juga di bakul, dan kita borong juga untuk kita review dan kita taruh di TikTok Shop gitu. Jadi nanti ibu-ibu jualan online, tapi tenang aja, kita yang atur gitu ya, kita yang koordinasiin gitu sama ibu-ibu. Jadi nanti ibu-ibu tinggal terima duitnya aja gitu ya. Masya Allah banget. Terima kasih buat Ibu Hosnia untuk sharing-sharingnya gitu. Ibu kalau boleh tahu udah berapa lama ya jadi nasabah PNM ya Bu ya? Saya di Mana Ibu? 2000 berapa kalau udah jadi nasabah PNM? 2018. 2018 dan Masya Allah banget, berarti udah 4 tahun ya Bu ya jadi nasabah PNM. Masya Allah banget, dan emang kerasa banget ya Bu ya perkembangannya usaha Ibu dari awal. Pokoknya semenjak ini nih kan hari ini sebenarnya saya nggak ada jalan. Kemudian sejak saya dapat gaji ini di Jakarta Timur juga. Ini urgent orderannya besok jam 11 saya harus on time nyampe nih. Tapi gitu. Ambil karena katanya sih beliau review tampilan saya di bakul, kemudian dari produk-produknya, terus dia baca di IG saya, tertarik karena mungkin khas Jawa Timur ya. Jadi mungkin beliau juga orang Jawa Timur. Jadinya gitu. Tolong dong Bu, saya kayaknya nggak bisa pegang. Tolong dong Bu, 100 box aja gitu. Ya udah deh. Wah, Masya Allah 100 box ya langsung ya Ibu, tanpa basa-basi gitu langsun pesen 100 box. Oke. Ini keren. Keren. Terima kasih Bu Hosnia. Oke nih, selain Ibu Hosnia, kita juga ada kedatangan PNM Jakarta juga nih, sama namanya Ibu Tri. Halo Ibu Tri, apa kabar Ibu? Halo Mbak Carlita. Halo Ibu Tri. Aku sebenarnya sering nih ketemu sama Ibu Tri karena kita beberapa kali sempat ketemu ya Bu ya. Iya. Nah Ibu Tri ini jangan tuh bosan pemilik ya. Nggak akan bosen dong Bu. Aku nggak pernah bosen sama ibu-ibu nasabah PNM, nggak pernah, nggak akan. Oke, nah Ibu Tri ini tuh punya usaha catering ya Bu ya, namanya Mama Gemas ya Bu ya. Betul. Oke, boleh dong Bu sharing sedikit pengalaman Ibu dari awal sampai sekarang untuk merintis usaha si Mama Gemas ini. Kayak kenapa sih dinamain Mama Gemas? Kenapa kayak nggak Mama Tri gitu? Kenapa Mama Gemas? Awalnya tuh dari masakin makan siang anak saya sendiri. Kebetulan kan emang di sekolah anak ada cateringan juga, tapi mereka tuh agak sedikit picky ya sama makanan. Jadi saya kirim ke sekolah, ternyata temennya ngintip-ngintip, mau dong nyobain. Jadi besoknya, mah lauknya banyakin. Jadi setiap hari tuh selalu minta lauk lebih. Jadi ternyata temennya banyak yang rubung minta lauknya gitu. Akhirnya lama-lama ada mama-mama 1, 2, 3, mah anakku isi dong. Ya aku nggak buka cateringan karena banyak yang minta. Alhamdulillah lama-lama
ya udah mulai dijalani, dan alhamdulillah dalam seminggu itu bisa sampai 30 sampai 40 orang tua murid minta diisi makan siangnya, dan alhamdulillah anak-anaknya cocok juga. Terus seiring berjalannya waktu dari pihak sekolahnya sendiri, saya ditelepon sudah datang untuk fast food, terus kita ngisi kantin, ngisi catering. Ya alhamdulillah dari situ lumayan lancar dia, saya sempat ngisi 4 sekolah swasta juga dari situ, ditelepon untuk ya alhamdulillah marketing dari mulut ke mulut ya, banyak yang cocok, jadi ngerekomendasiin, saya sana di sini, alhamdulillah kepake. Nah pas pandemi itu jungkir balik jur, nggak nyangka selama ini, dan bener-bener pengaruh banget. Alhamdulillah ada kenalan, join yuk di PNM, gitu. Temen ngajakin gabung, apaan sih tuh? Ini loh dia yang sejurusan gini, terus pembayarannya juga seminggu sekali, nggak terlalu memberatkan. Ya udah ikut join. Alhamdulillah kenal sama Mbak Adel, Mbak Karlita, Mbak Wiwit, Mbak Livi, semua petugas deh. Nah, dari situ saya diundang bakul juga. Dari bakul tuh alhamdulillah sih dikit-dikit tawaran tuh satu. Alhamdulillah ikut memperlancar. Terakhir kemarin sempat ikut acara festival Korea tuh. Alhamdulillah banget sampai 400 porsi kemarin habis tuh di acara festival itu. Istilahnya dari PNM ini kebuka jalan lagi, dari yang sempat off, bener-bener off sebulan tuh sebulan nggak ada pemasukan, nggak ada pesanan. Dari PNM ini satu terus belum lagi Mbak Adel, Bu minta tester dong, ini terus dikirimin, alhamdulillah orangnya cocok, terus pesen, ya kebantu banget sih dengan adanya PNM ini Mbak buat kelangsungan catering saya. Iya, Masya Allah banget emang nih. Aku juga salah satu saksi mata sih perkembangan dari Ibu. Dan emang jujur makanannya enak-enak banget. Makanya mungkin kita juga selalu repeat, kita pilih-pilih terus gitu. Dan kebetulan juga ada di Jakarta. Jadi kayak oh ya udah Ibu Tri aja gitu kadang ya. Pokoknya kalau Mbak Adel telepon, udah alhamdulillah udah sumringah nih, ada orderan lagi udah nih. Kayak ada firasat yang baik gitu ya. Alhamdulillah. Oke, Ibu Tri, Masya Allah banget tadi, makasih banget udah sharing-sharing, itu menginspirasi banget sih, bahkan dari aku pun yang sebenarnya nggak punya usaha apa-apa, jadi kayak, oh ternyata gini ya, kalau usaha tuh nggak selamanya, lurus-lurus aja gitu, pasti ada naik ups and turun. downs-nya, bener. Nah, Ibu, kira-kira apa sih perbedaan, dari sebelum dan sesudah jadi nasabah PNM sendiri itu? Sebelumnya sih saya juga sempat ikut UMKM dari wali kota, cuma di sana kan anggotanya memang banyak sekali dan diharuskan kumpul datang, sedangkan saya kadang-kadang kan bentrok dengan cateringan saya. Nah, kalau di PNM ini kadang kita bisa lewat online, bisa nggak harus datang ke lokasi gitu. Jadi bimbingan tuh walaupun saya nggak datang tetap ada dari petugas-petugasnya. Terus alhamdulillah kadang kalau pas lagi ada butuh bantuan permodalan, kalau misalnya kita pembayarannya lancar juga ada tawaran lagi. Jadi sebenarnya di PNM ini selain pemasaran catering saya, modal juga alhamdulillah terbantu sekali. Berarti memang membawa dampak yang besar banget ya, Bu, ya? Betul, Mbak. Salah satunya acara sekarang ini. Iya, benar-benar. Di acara ngobrol bareng PNM ini juga baru pertama kali, Bu, adainnya lewat Zoom gitu. Karena kan kita biasanya live gitu ya. Iya. Biasanya tuh orang-orang cuman ya udah dengar kita ngobrol aja sama salah satu ibu nasabah UMKM gitu. Nah, sekarang kita nih berkesempatan untuk sharing gitu. Jadi kita berbagi cerita gitu. Di sini ada PNM dari Jakarta sampai Cirebon, sampai Banten, sampai Malang, semuanya ada. Jadi bisa saling kenal juga satu sama lain gitu ya, Ibu ya.
Masya Allah banget. Oke, makasih banget untuk Ibu Tri yang udah sharing cerita-ceritanya dan kasih juga sedikit gambaran gitu. Gimana sih kalau misalkan kita ikut program dari PNM tuh gimana gitu. Apa sih manfaat yang bisa didapatkan gitu ya Bu ya. Nah, sekarang aku mau coba nih tanya sama Ibu yang super mom gitu ya. Ibu Berata ini super mom banget nih. Ada Ibu Eli Herlina yang punya usaha Mones. Halo Ibu Eli. Halo Ibu, masih di mute Ibu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu Eli. Masya Allah. Ibu boleh memperkenalkan diri sekali lagi nggak Ibu? Mangga. Ayo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. anggota PNM dari Parongpong 2 Bandung. Masya Allah, ini dari tadi banyak banget nih dari Bandung ya kayaknya ya, nasabah-nasabah ini ya. Iya, ya. Oke Ibu, jadi Ibu ini usahanya namanya Mones ya Ibu? Ya betul. Oh. Saya produksi coklat. Asal mulanya karena keluarga saya khususnya anak-anak tuh sukanya coklat. Dari kesukaan anak-anak akhirnya terinspirasi kenapa aku nggak bikin sendiri gitu loh. Akhirnya dengan belajar otodidak, yang jelas otodidak dari YouTube atau dari buku-buku lain, akhirnya aku bisa bikin coklat gitu. Oke, keren banget nih. Kayaknya juga dari background ibu-ibu yang hari ini ngobrol sama aku, kayaknya juga berdasarkan dari kesukaan anak dulu ya, kayaknya ya. Emang dari karena anak dulu nih, kayak terus jadi menjalar kemana-mana, terus idenya pun kayak, oh kenapa kita nggak bikin sendiri yang lebih sehat, ingredientsnya juga kita tahu, jadi kita nggak perlu khawatir lagi anak-anak ini makan tuh sembarangan atau enggak gitu ya, Masya Allah banget. Oke, nah Ibu, loh ibunya hilang. Sebentar ya, saya cari dulu nih. Mana nih ibunya ya? Maaf putus-putus di sini sinyalnya nggak terlalu bagus. Nggak apa-apa Ibu. Nih kebetulan katanya Ibu ini lagi ada di Bali ya Bu ya? Ada pameran ya Bu ya? Ya, pameran. Jadi dari Disdagin Kota Bandung itu dipilihin UKM-UKM yang memang sudah siap untuk pemasaran lebih luas, difasilitasi untuk pameran di Bali. Gitu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu nasabah yang lain mungkin juga bisa banget ya Bu ya, kayak Ibu Eli ini ya kan. Apalagi kayak Ibu bisa nggak sih kayak kasih tips dong gimana sih caranya biar supaya produk yang kita jual itu tuh lebih diminati sama banyak orang gitu Bu. Ya. Selain jualan, kita juga kenalin produk kita di marketplace kayak Tokopedia, Shopee gitu kan. Jadi orang yang nggak bisa lihat produk kita di tempat tuh mereka bisa lihat di situ. Dengan cara online digital kayak gitu, kita lebih memperkenalkan produk kita. Jadi lebih luas lagi pemasaran dan lebih luas lagi orang bisa tahu gitu. Bener banget Ibu, apalagi kan sekarang tuh istilahnya kita udah di era digital gitu ya, jadi promosi, marketing, penjualan itu sebenarnya emang lebih efektif kalau misalkan kita lewat sosial media atau lewat e-commerce kayak Shopee gitu ya. Ya. Oke, nah Ibu Mones ini kan sebenarnya jualannya itu kan coklat ya? Kayaknya Ibu ini sinyalnya lagi kurang bersahabat gitu ya, ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu kalau misalkan aku juga mau kasih tahu nih buat ibu-ibu nasabah, kalau misalkan mau nanya boleh banget bertanya sekarang, tinggal tulis aja pertanyaan ibu-ibu di kolom chat, nanti tim aku akan pilih-pilih nih mana sih pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab sama ibu-ibu, Ibu Tri, Ibu Hosnia, dan Ibu Eli hari ini gitu. Minta maaf banget ya putus-putus nih. Gak apa-apa Ibu, namanya juga online ya, pasti memang kendalanya di sinyal gitu. Ya, kendalanya itu sinyal. Selalu, pastinya kendalanya selalu di sinyal gitu. Oke, tadi kita sampai penjualan online ya Bu ya? Oke, nah Ibu juga kan sebenarnya juga udah pernah ikut program Bakul gitu ya? Ibu waktu kemarin itu bawa sendiri ya pembuatan coklatnya?
Iya, Iya, betul. ibu Eli ini dari Bandung jauh-jauh mau ikut program bakul, terus ibu juga bawa tempat pembuatan coklat sendiri ya Bu ya, dan emang rasanya enak banget. Aku jujur personally udah pernah coba juga dan itu memang enak banget sih Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Nah, aku juga mau tahu dong Bu, dampak positif apa sih yang Ibu rasain? Kan sebenarnya memang Mones ini kan udah terbilang lumayan cukup sukses gitu ya Bu ya. Nah, setelah jadi nasabah PNM itu tuh apa sih dampak yang Ibu rasakan gitu dalam usaha Mones ini? Hmm. Dampaknya tuh yang berasa banget, apalagi pas pandemi sekarang itu, kemarin pandemi dan kebetulan suamiku kehilangan pekerjaan, usaha kita tuh jadi benar-benar jadi usaha tulang punggung keluarga. Dan untuk modal pun karena PNM ngedukung banget, akhirnya tetap bisa berjalan terus. Dan memang membantu sekali perekonomian di keluarga. Dampaknya besar sekali. Alhamdulillah, makasih banget tuh dari PNM yang selalu ngedukung permodalan buat Mones bisa terus produksi, bisa terus pemasaran juga. Makasih banget. Sama-sama Ibu, aku juga sebagai host nih, aku juga mau berterima kasih nih sebelumnya sama Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan juga Pak Arief Mulyadi selaku Dirut PNM yang sudah membantu UMKM Indonesia agar lebih go digital, berkembang dan semakin maju. Karena tanpa bantuan beliau-beliau ini kayaknya mungkin kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya Bu ya. Karena memang sebenarnya kalau aku dengar dari background ibu-ibu sekalian, Ibu Tri, Ibu Hosnia dan Ibu Eli memang sebenarnya dampak awalnya itu tuh di pandemi ya Bu ya. Karena memang di pandemi Ya, itu betul. orang yang berjualan, orang yang punya usaha itu memang lagi diporak-porandakan gitu. Nah, alhamdulillahnya sebenarnya kayak ya ini kita ikut PNM ini gitu. Kita jadi nasabah PNM yang ya mungkin sedikit banyaknya kita bisa bantu gitu ya Bu ya. Membantu sekali, Mbak. Oke, Masya Allah banget nih. Ini banyak banget dari tadi semakin bertambah aku lihat nih ibu-ibu nasabah nih. Kira-kira ibu-ibu nasabah dari tadi dengerin aku nggak nih ngobrol sama ibu-ibu Tri? Ayo Ibu Yati dari Cirebon nih mungkin boleh aku tanya. Halo Ibu Yati. Halo Ibu Yati. Ibu Yati mungkin boleh di-unmute dulu. Halo Ibu, apa kabar Ibu Yati? Ya, kabar baik. Ibu boleh perkenalkan diri dulu nggak? Ibu Yati ini dari Cirebon nih, kita udah tahu dari namanya Yati Cirebon gitu ya Ibu. Ibu kira-kira usaha apa Ibu? Oh, kerajinan rotan, Mbak E. Oh, kerajinan rotan, Masya Allah. Itu susah banget. Ibu buat sendiri Ibu? Ya, Kerajinan rotan itu. Oh, udah berapa lama Bu bikin usaha kerajinan rotan gitu? ya gabung sama PNM sih baru tahun 2017. Oh, berarti udah cukup lama juga Ibu, 2017 mah. Masya Allah banget. Oke, mungkin aku boleh tanya sama, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Yati. Mungkin aku boleh tanya ke Ibu Elis nih. Elis Eki Sundari. Halo Ibu Elis. Ya, Halo halo. Ibu, saya Karlita. Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu nggak Bu? Dari Ciloa, Selawi. Oh, dari Slawi. Slawi itu di mana ya? Di daerah Garut. Oh, di Garut. Ibu jualan apa Bu? Usaha Ibu apa? Pengrajin sangkar burung. Oh gitu, pengrajin syakat Bu. Ini Masya Allah banget ya, dari tadi tuh aku nanya-nanya sama ibu-ibu nasabah di sini kayak semuanya tuh bener-bener usahanya tuh bervariasi banget gitu ya. Ada aja kayak kok aku mikir kayak kok bisa sih gitu. Keren-keren banget sih nih ibu-ibu. Emang bener kata Pak Erick Thohir, emang ibu-ibu nasabah ini inspiratif banget nih. Penolong UMKM Indonesia banget nih, Masya Allah. Modal Bu, kekurangan modal. Kekurangan modal, tenang aja nanti akan dibantu sama PNM ya nggak Bu Elis, bener nggak Bu?
Benar. Ini anak buah tuh udah pada kasbon, mau kasbon. Oke. Terima kasih Bu Elis udah menyempatkan waktu untuk ngobrol sama aku. Nah, aku dari tadi kepo banget nih sama Mama Iqbal. Kayaknya dari tadi tuh sibuk banget tapi masih sempet aja ini ya, masih sempet mau nyempetin ikut ngobrol bareng PNM gitu. Aku salut banget dari tadi Mama Iqbal kayaknya tangannya nggak berhenti gitu. Ada aja kerjaannya. Halo Mama Iqbal. Mama Iqbal masih di mute Mama Iqbal. Nih iya. Masih di mute? Masih di mute nih Mama Iqbal. Mikrofonnya iya bener, mikrofonnya masih mati ya. Masih belum ada yang ngerti. Iya udah kalau Mama Iqbal. Halo Mama Iqbal. Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa, dari tadi Mama Iqbal sibuk banget lagi ngapain sih kira-kira ini ya? Lagi bikin kue. Oh Masya Allah, emang usahanya kue Ibu? Iya. Tuh, Masya Allah ya, sambil bikin kue, sambil siapin jualan, tapi tetap masih menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng sama ibu-ibu nasabah yang lain nih. Terima kasih banget nih untuk Mama Iqbal. Mama Iqbal kira-kira dari domisili mana? Jakarta Utara. Oh, Sumatera Utara? Jakarta Utara? Agak sedikit ini ya sinyalnya ya. Oke deh, nih ibu-ibu aku udah dari tadi udah lihat nih antusias dari ibu-ibu semua. Udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya sebenarnya akan kita jawab gitu ya. Nah, coba dong aku mau minta siapa ya cerita sekarang. Mungkin Ibu Rosita kali nih. Ibu Rosita dari tadi udah, iya Ibu jangan kaget Ibu, karena saya juga kaget Ibu. Halo Ibu Rosita. Halo Ibu Neng, Assalamualaikum. Saya Ibu Rosita dari Bandung. Halo Ibu Rosita. Ibu Rosita jualan apa Ibu? Ibu jualan kuliner Neng. Oh kuliner apa seblak, tuh Bu? Oh seblak. Oh aku suka banget sih seblak. Kayaknya nih tim-tim di kantor PNM juga kayaknya suka banget sama seblak Ibu. Nanti insya Allah kita undang ke program bakul ya Bu ya. Ya Neng. Oke, terima kasih Bu Rosita. Terima kasih juga tadi untuk Mama Iqbal. Oke, nah aku mau balik lagi nih ke Ibu Hosnia, ke Ibu Tri dan Ibu Eli. Karena kan sebenarnya ibu-ibu ini kan apa ya, backgroundnya beda-beda gitu, jualannya juga beda-beda. Aku mau tahu dong strategi apa sih yang dipakai sama Ibu Tri, Ibu Hosnia dan juga Ibu Eli. Mungkin boleh dimulai dari Ibu Tri dulu kali ya Bu ya. Untuk yang apa nih Mbak, pertanyaan yang mana ya? Strategi promosi Ibu gimana sih? Kayak gimana cara Ibu mempromosiin usaha Ibu gitu? Yang untuk promosi sih yang sebenarnya marketing terbaik itu dari mulut ke mulut ya. Jadi apa ya, rasa puas dari customer, mereka kalau puas tuh pasti akan menyampaikan ke teman-temannya, di sini aja loh dia enak, terus servisnya bagus. Saya jujur kalau untuk pesanan, terutama kalau misalnya apa ya, mereka kadang suka request macam-macam. Ada yang ABCD-nya banyak banget, tapi sebisa mungkin kita penuhin. Selain dari mulut ke mulut, tetap sosmed juga penting sih Mbak, kayak marketplace, terus status WA, terus Facebook, dan lain-lain sih yang pasti. Yang selain itu juga kualitas, kuantitas dari produk kita mesti dijaga banget. Walaupun sekarang semua serba mahal ya, tapi saya untuk bahan-bahan dari bahan baku, terus kayak minyak goreng segala macam tetap saya jaga. Jadi jangan sampai mengecewakan, sebab sekali mengecewakan itu kan imbasnya lumayan buruk juga gitu. Kesalahan pun juga pasti dari mulut ke mulut nyampe ke yang lain. Alhamdulillah selama ini sih banyaknya marketing saya itu dari
yaitu dari mulut ke mulut, mereka merekomendasiin, terus yang tadinya nggak kenal, alhamdulillah jadi banyak yang kenal saya dari rekomendasi teman-teman ini sih. Saya juga sekarang kan katanya harga mahal gini-gini, ya emang sih harga sekarang melonjak, tapi tetap saya bikin variasi harga paket hemat, harga sekian. Nah, jadi bikin strategi biar dari yang kan nggak semua orang budgetnya tuh cukup misal kita pasang harga agak tinggi, yang di bawah budget itu kan pasti juga ada kalanya kebutuhan ada. Jadi paling saya kalau misal kita juga sedia paket hemat, misalnya harga 15.000 udah dapat nasi, ayam, buah, sayur, tapi mungkin ukuran lauknya agak sedikit kecil dibanding yang paket reguler. Ya, tapi alhamdulillah karena mereka yaudah nggak apa-apa deh saya paket hemat, mereka alhamdulillah puas, terus rasa juga katanya cocok, ya balik lagi mereka mempromosikan lagi ke teman-teman yang lain. Alhamdulillah sih Mbak dari situ, dan salah satunya juga ya dari PNM ini juga balik lagi. Tetap baliknya ke PNM deh. Bener banget sih, emang tuh kualitas tuh emang harus tetap dijaga ya Bu ya, biar rasanya juga nggak berubah, karena kan orang pasti customer itu engeh kayak, oh kok biasanya rasanya nih nggak terlalu asin, kok sekarang asin banget ya, atau biasanya kayak misalnya nih ibu jualan apa, misalnya dagang mie ayam, kok kayaknya ayamnya sekarang dikit ya gitu ya, jadi kayak kualitasnya menurun dan orang juga pasti akan hilang minat beli gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Tri. Mungkin Bu hostnya boleh cerita apa sih strategi penjualan Ibu di Dapur Kania ini gitu. Karena kan kalau tadi Bu Tri itu lebih ke mulut ke mulut ya. Kalau Ibu hostnya tuh kira-kira strateginya apa sih untuk menjual produk-produk dan usaha Ibu gitu. Ibu hostnya kayaknya suaranya kurang kencang Ibu. Halo? Sudah? Udah Ibu. Halo? Udah. Saya kan khusus dari saya berada di Jakarta. Jadi strategi ini saya customer saya yang dari jadi saya mengusung makanan khas Jawa Timur. Siapapun yang berasal dari Madura, khususnya Jawa Timur ini, di Jakarta daripada kangen nih, kita mau pulang kampung dulu, baru rasain masakan sana. Jadi kita ada di sini. Nah, dari adanya di sini itu, dari Jakarta, nah nanti berkembang nih. Tantangan saya bukan hanya lidah orang Jawa Timur dan Madura. Alhamdulillahnya kemarin itu program bakul perdana saya dipercayai, dari sana repeat order banyak customer baru yang melalui program bakul itu, order pribadi, sampai waktu itu saya dapat orderan ke gedung Menara BRI Pusat, Menara BRI 2, itu karena dari program bakul. Dia order ke Mbak Adel di program bakul, kemudian beliau ini ngecat saya pribadi, lagi, dan alhamdulillahnya ayam bakar saya yang tadinya itu Madura disukai oleh lidah-lidah yang di luar Jawa Timur. Tadinya sih strateginya memang customer yang berasal dari daerah saya. Oke, jadi memang sebenarnya kayak awalnya emang itu sebuah tantangan sih, gimana caranya biar supaya orang-orang tuh banyak yang suka sama buatan kita gitu ya. Misalnya kayak orang Jawa kan sukanya karena lebih itu kompetitor kan banyak ya. Benar sekali, Bu. Kuliner ini kompetitor banyak banget. Jadi saya tuh pengen punya ciri khas dulu. Nah, nanti dari ciri khas itu orang kan bakalan penasaran nih. Oh, kamu kalau spesial masakan Jawa Timur tuh di Dapur Kania nih gitu. Kayak kemarin nih hari Kamis, aku tuh pasang status nih di WA. Siapa yang dengan tahu isi Surabaya, tahu Alhamdulillah hari ini
baru 5. Oke, Ibu. Emang sebenarnya kayak biasa kalau misalkan orang Jawa nih, misalnya emang suka yang manis-manis, gimana caranya kayak kita bikin makanan pedas, tapi tetap manis juga gitu ya, Bu ya. Tetap kayak nyangkut di lidah orang Jawa misalnya kayak gitu. Oke. Wah, keren banget nih tadi emang sebenarnya kayak semua nasabah-nasabah ibu-ibu nasabah di sini semuanya keren-keren banget apalagi setelah mendengar ceritanya Ibu Tri, Ibu Hosnia strateginya gimana. Itu strateginya beda-beda dan kompetitornya juga beda-beda. Jadi kayak ibu-ibu di sini juga harus tetap semangat karena balik lagi rezeki udah ada yang ngatur, tapi gimana caranya kita itu jemput rizkinya gitu ya, Bu ya. Benar. Nah, Ibu Eli kira-kira masih di sini atau belum ya? Halo Ibu Eli. Halo, Sinyalnya halo Mbak. Halo Ibu. Sinyalnya gimana? Udah benar? Sepertinya memang ada gangguan biasa kalau misalkan di Udah bagus. digital memang. Oke. Ibu Eli. Halo Ibu Eli. Ya, halo, halo. Ya. Iya, Oke, Mbak. Ibu Eli. Jadi tuh tadi kita lagi ngobrol nih, strategi apa sih yang dipakai untuk menjualkan usaha-usahanya ibu-ibu nih. Tadi Ibu Tri udah ngasih tahu kalau misalkan Ibu Tri ini usahanya itu strateginya dari mulut ke mulut gitu. Kayak, oh ini enak loh usahanya Ibu Tri gitu. Terus kalau Ibu Hosnia dari ya gimana caranya biar supaya makanannya dia itu tuh masuk ke lidah semua orang gitu ya Bu ya. Heeh. Ya, Nah, ya. kira-kira nih coklat gitu. Coklat kan cemilan gitu ya, Bu ya. Itu bisa dikasih tahu nggak Betul. sih strategi biar supaya orang tuh selalu repeat order gitu, selalu mau beli lagi gitu di Mones gitu. Kalau kalau di Mones sendiri sih kita memang spesialis di dark coklat. Dark coklat itu coklat yang memang punya kandungan untuk memperlancar peredaran darah, untuk kesehatan juga bagus. Nah, strategi dari pemasaran Mones sendiri, saya lebih banyak kerjasama dengan kementerian-kementerian, dengan BUMN. Caranya kita kirim sampel, kita perkenalkan produk kita dari Mbak Adel ya kalau nggak salah itu Bali United ya. Benar. Sampai itu orderannya besar sekali itu waktu Lebaran. Strateginya memang memperkenalkan. Memang banyak banget kompetitor coklat. Cuma kita punya ciri khas karena coklatnya Mones itu memang asli dari dark coklat gitu. Oke gitu. Jadi emang sebenarnya keren banget nih ya. Kita bisa juga ya Bu ya memanfaatkan apa sih keunggulan dari produk kita gitu. Kenapa sih orang-orang tuh mau belinya harus dari kita gitu. Apa sih yang nggak dimiliki sama produk lain tapi kita punya gitu ya. Dan ternyata memang dari Mones ini adalah produknya itu dibuat dari dark coklat asli gitu ya Bu ya. Dan aku pun memang approve sih. Emang enak banget coklatnya Ibu. Terima kasih untuk Ibu Eli. Iya. Dulu gimana? Enggak, ya dulu sempat juga pakai coklat milk atau coklat white gitu. Tapi memang orang-orang sekarang lebih ke healthy food gitu loh. Jadi yang milk, yang coklat white tuh udah mulai ditinggalin. Makanya kenapa aku lebih memilih ke dark coklat. Oh gitu. Iya sih bener. Karena memang sekarang orang-orang tuh jaga kesehatan banget. Apalagi semenjak pandemi ini ya Bu ya. Semua orang jadi pilih-pilih. Yang biasanya mungkin makan Indomie sehari 5 nggak apa-apa. Sekarang kayak jangan. Kita sayang badan gitu ya Bu ya. Makanya sekarang kita pun sebagai pengusaha gitu, ibaratnya kayak kita pengusaha jualan makanan, kita mau menyajikan juga makanan yang sehat dan baik dikonsumsi berkali-kali gitu ya Bu ya. Iya, Masya Allah banget. Emang nih menginspirasi sekali nih ya Ibu Tri, Ibu Hosdia, Ibu Eli dari background yang berbeda-beda, latar belakang yang sangat berbeda, jualannya juga berbeda, tapi kita dari ngobrol bareng hari ini kita jadi tahu nih sejarahnya Mones tuh apa sih, sejarah dari Mama Gemas tuh gimana sih, terus kayak strateginya dari Dapur Kania tuh apa sih, kok bisa sih sampai jualannya. Ibu kan dari Mones ini juga kan udah penjualan sampai ke luar negeri ya Bu ya, kalau aku nggak salah.
Iya, kita selalu dari Kementerian Perdagangan mereka selalu kirim email, ayo ikut misi dagang gitu. Misi dagang mereka bulan ini ke Turki, bulan berikutnya ke Rusia, kemana-mana. Selama Mones bisa, kita selalu pergi untuk memperkenalkan produk kita. Iya, Masya Allah banget. Berarti ini sebenarnya kayak kita memperkenalkan produk kita dulu gitu. Biar orang-orang tuh tahu gitu. Ini kita jualan loh. Ini produk kita loh. Kalian inget-inget ya gitu. Oke. Terima kasih banget nih buat Ibu Tri, Ibu Hosnia, dan Ibu Eli. Nah sekarang nih ibu-ibu, dari tadi aku udah ngeliat banget nih kolom chat. Antusias ibu-ibu pada bertanya nih sampai sekarang kayak nggak udah-udah gitu ya. Ini kayaknya ibu-ibu udah pada kepo banget gitu. Mungkin nanti dari Ibu Tri, dari Ibu Hosnia, dan Ibu Eli bisa minta tolong untuk dijawab-jawabin gitu ya Bu ya. Oke, Kita mungkin berbagi ilmu. kita berbagi ilmu, sharing aja, semuanya sharing gitu ya. Ini yang pertanyaan pertama itu dari Ibu Nur Indah Wahyuni, tapi aku kayaknya mau sapa dulu nih Ibu Nur Indah tuh yang mana sih gitu ya. Halo Ibu Nur Indah. Mana nih Ibu Nur Indah ya? Ibu Nur Indah, masih ada nggak di sini? Oke. Halo Ibu Nur Indah. Ibu tadi bertanya ya Bu ya. Ibu mau aku yang bacain atau Ibu aja deh yang nanya sendiri gitu. Biar makin kenal nih sama ibu-ibu nasabah yang lain. Mbaknya aja deh. Oh, Mbaknya aja Ibu Nur Indah kayaknya malu gitu ya. Iya. Oke nih, tadi jadi Ibu Nur Indah ini dari Jombang ya? Iya. Oke nih, aku bacain pertanyaan dari Ibu Nur Indah ya. Jadi Ibu ini nanya bagaimana kita dalam mengatasi kestabilan harga nih dalam usaha kita di tahun ini, yang mana kayaknya semua harga tuh naik gitu. Nah ini sebenarnya cocok banget ya sama tadi ceritanya Ibu Tri ya Bu ya. Semua harga lagi ngelunjak nih Bu. Jadi ini Ibu Nur nanya nih Bu Tri, kira-kira gimana sih cara mengatasi kestabilan harga dalam usaha kita di tahun ini gitu. Ibu mungkin Ibu Tri boleh bantu jawab Ibu Nur Indah ya Bu ya. Halo malam Ibu. Salam kenal. Salam kenal juga. Sebenarnya untuk masalah harga pun juga kadang saya suka masih geleng-geleng kepala ya kalau pas belanja, aduh naik lagi. Cuma kebetulan emang saya ada beberapa langganan ya yang tempat saya belanja. Jadi walaupun harga naik, dia masih walaupun berubah tapi tidak terlalu signifikan banget. Dan biasanya kalau perubahannya terlalu signifikan, mereka ngasih kabar, Bu, harga nanti mau naik tinggi loh, gini. Jadi saya udah estimasi. Jadi kalau bikin menu, kan kalau saya kebetulan cateringan ada setiap hari itu ada cateringan anak sekolah sama guru. Jadi saya estimasi kira-kira, jadi dalam seminggu itu saya subsidi silang. Hari Senin menunya apa, Selasa, Rabu, mungkin ntar di hari Kamis menunya agak mewah, Jumat biasa lagi. Cuma karena bervariasi jadi nggak bosen. Tapi yang pasti sih karena saya punya langganan, jadi perubahan harganya juga nggak terlalu tinggi. Tapi balik kalau misalnya kadang kan ada pesanan masuk ya, itu di luar menu sehari-hari. Paling itu saya cari cara kayak misalnya dia ada menu daging, dia pengen misalnya sayur, lauk utama, lauk tambahan, sambal, lalapan. Paling lauk utama dan lauk tambahannya itu saya mainin, misalnya lauk utamanya daging atau ayam, tambahannya itu paling mungkin kayak yang agak murah, yang kira-kira masuk budgetnya dia. Ya diutak-atik lah Bu, biar kira-kira masuk dengan yang mereka minta, yang mereka inginkan, tapi juga kita masih ada margin yang lumayan untuk kita. Oke, begitu kira-kira jawaban dari Ibu Tri nih, Bu Nur. Kira-kira terjawab nggak sih pertanyaannya tadi, gimana cara mengatasi kestabilan harga gitu ya? Jadi kayak ya di otak-atik aja gitu ya Bu ya, benar ya Bu Tri? Iya, kurang lebihnya. Cuma emang kadang-kadang suka mentok juga, kadang-kadang sih Bu, kalau harganya lagi melambung tinggi banget, aduh ini harus sedih.
Emang Ibu Nur jualan apa, Bu? Baik kok kayak minyak kemarin itu. Kayak tepung Kentucky crispy sama buat brownies. Oh gitu. Iya sih memang lagi emang sembako lagi mahal-mahal banget ya, lagi naik-naiknya ya. Oh Bu, ya. itu iya bahan-bahannya itu minyak gorengnya lumayan banget. Iya, tepungnya kan juga mahal. Iya betul banget Bu. Sedangkan kan sudah banyak peminatnya, masa harga mau dinaikkan kan ya nanti banyak yang mundur juga. Betul, kadang saya naikin harga suka pada mundur, ngilang satu-satu. Makanya aduh ini gimana caranya. Jadi kita tetap harga nggak bisa naik, tapi harga bahan baku naik ya. Kadang gitu sih Bu, pinter-pinter ngolahnya ya. Hanya itu jadi agak berhenti sebentar. Oke, Ibu Nur Indah. Oke, terima kasih banyak nih buat Ibu Nur Indah yang udah mau bertanya, udah mau sharing-sharing juga nih keluh kesahnya Ibu. Ini kan jatuhnya keluh kesah ya Bu ya. Semoga tadi jawaban dari Ibu Tri menjawab pertanyaan dari Ibu ya Bu ya. Sukses terus untuk Ibu Indah. Semoga usahanya makin maju, makin berkembang, makin sukses. Kita rezekinya juga makin banyak. Bismillah, namanya juga kita cari rezeki pasti ada aja jalannya. Bener nggak Bu? Iya, usaha nggak boleh satu aja, harus banyak. Betul Ibu. Kanan kiri ada ya Bu ya. Kanan kiri ada. Itu nggak bisa yang lainnya bisa. Oke, terima Tapi kasih. insya Allah kalau rasanya dijaga Bu Nur, customer mungkin 1-2 ini apa namanya ngerasa misalnya harganya sedikit berubah gitu. 1-2 mungkin ada yang mundur, tapi selama rasa cocok di lidah, insya Allah sih customer baru yang Ibu pasti masuk Bu, ada aja. Jadi kalau misalnya yang mundur, mungkin saya kadang-kadang mikir gini, oh ya udah mungkin ini bukan pangsa pasar saya, nggak masalah. Insya Allah pasti ada lagi gantinya. Bismillah aja sih Bu, pasti ada jalannya. Iya, soalnya usaha itu warung geprek kan ambilnya di sini tepungnya gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, alhamdulillah biar ya. lancar terus ya Bu. Alhamdulillah. Amin. Oke, terima kasih banyak nih Bu Nur Indah. Nah, tadi karena Ibu Nur Indah juga udah bertanya, Ibu nanti jangan lupa ya, kita nanti dari tim PNM akan ngechat Ibu. Karena kan seperti yang tadi aku udah bilang, Ibu udah ngisi link absensi belum tapi? Sudah. Nah, buat ibu-ibu nasabah yang lain, jangan lupa juga untuk klik dan isi link absensinya gitu, karena nanti ibu berkesempatan untuk memenangkan hadiah gitu. Jadi di sini nanti kita ada giveaway, yaitu untuk 10 pertanyaan penanya kita akan memberikan uang tunai sebesar 50.000 gitu. Jadi nanti Ibu Nur Indah boleh ya nanti dicek ya, kira-kira ada nggak chat dari tim PNM kita gitu. Oke, terima kasih Ibu Nur karena sudah bertanya malam ini. Oke, mungkin kita boleh lanjut ya. Ini Bu Tri, Ibu Hasni, Ibu Eli masih semangat gak nih kira-kira nih? Masih semangat, Masya Allah. Nih kira-kira ibu-ibu yang lain kira-kira masih semangat gak ya ngobrol sama aku hari ini? Masih semangat nggak? Semangat. Semangat. Wow, aku juga masih semangat banget nih karena sebenarnya makin kita gali, semakin kita ngobrol, kita makin jadi banyak tahu ya, makin banyak ilmunya gitu ya, Bu ya. Oke, ini pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan yang kedua itu dari Bu Yuni Hudiati. Nih, mana nih? Bu Yuni mana nih? Bu Yuni Hudiati. Ada. Halo Ibu Yuni, ada nggak Ibu Yuni? Bu Yaya. Dek, tuh Dek, tong dikikituan Dek. Halo. Oh nggak ada ya kayaknya ya Ibu Yuni ya. Ya udah mungkin kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Ibu Rosita. Ibu. Ibu Rosita dari Bandung, bener? Iya. Oke, sebelumnya pertanyaannya mau aku bacain atau Ibu aja yang nanya dulu gitu? Neng aja ya. Aku aja ya, aku yang wakilin ya. Oke, Iya, jadi pertanyaan dari Ibu Rosita nih, gimana sih cara mempertahankan agar jualan itu tetap maju dan bertahan gitu ya? Ini kira-kira dari Bu Hosnia atau Bu Tri atau Bu Eli nih yang mau jawab. Cara mempertahankan supaya jualan tuh tetap maju gitu. Kalau menurut aku sih kita tetap fokus dengan produk kita, diri, memperluas pemasaran,
misalkan kalau offline-nya kita sepi, kurang peminat, kita kencengin di online-nya. Jadi tetap yang namanya usaha tuh tetap harus jalan. Turun naik memang selalu ada, tapi gimana caranya harus bertahan, kita cari cara-cara. Entah itu online-nya dikencengin, atau offline-nya, atau bisa aja kita promosiin ada diskon, atau beli satu gratis satu, itu bisa untuk mempertahankan tetap jalan usahanya. Ya. Oke, Ibu. Apakah Ibu Rosita, kira-kira nih pertanyaan dari Ibu udah dijawab belum nih? Udah terjawab belum nih dari Ibu Eli nih? Udah cukup. Jadi tetap mempertahankan kualitas. Benar, harus mempertahankan kualitas. Kita juga harus berusaha gitu ya. Misalnya nih, kalau aduh tokonya lagi sepi, gimana caranya jualan masih tetap bisa nih, tetap ada pengeluaran gitu ya. Ya itu berarti dari online gitu ya, Bu Eli ya. Ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Rosita yang pastinya udah link absensi udah isi kan? Iya, Neng, belum masuk linknya, Neng. Oh, belum masuk linknya. Oke, mungkin nanti dari tim kami juga akan kirimin lagi ya linknya ya. Mungkin dari ibu-ibu juga ada yang baru join nih, nanti belum sempet dapat linknya. Nanti aku kasih lagi ya. Nanti tim PNM ku akan kirim lagi di kolom chat. Jadi jangan lupa untuk isi link absensi ya, Bu ya. Iya, Neng. Oke, terima kasih Bu Rosita. Terima kasih juga untuk Ibu Eli yang udah jawab. Nah, ini ada yang raise hand nih tadi nih aku lihat nih ya. Ini ada Ibu Tutik Wahyusari. Halo Ibu Tutik. Ibu Tutik masih di mute, Ibu. Ibu Tutik. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Halo Ibu Tutik. Lengkap. Ibu mau bertanya? Iya, ini kan saya usaha laundry udah lama, terus kan apa banyak saingannya lah di tempat saya ini. Terus saya juga jualan online. Gimana caranya ya biar online saya maju, online baju. Terus saya itu masih ikutan teman. Belum bisa jualan sendiri. Gimana cara-caranya begitu? Masih jualin punya teman. Oke, mungkin Ibu ada yang mau jawab? Ibu Eli boleh, Ibu Hosnia boleh, atau Ibu Tri lagi boleh? Ibu Hosnia boleh. Jawaban anak PNN Mekar dari Bandung. Kalau menurut saya sih Bu Tuti, misalkan kita laundry ini ya, misal. Jadi kita itu harus benar-benar cari apa ya, peluang mana gitu loh. Yang bikin beda kita sama produk lain itu apa? Gitu. Itu ditonjolkan. Nah, itu harus bisa melalui hobi ibu atau apa. Jadi misal nih di laundry tempat lain nggak ada bonus free apa. Nah di tempat Bu Tuti diadain tuh seperti itu. Seperti misal nih saya di e-commerce, di Grab, di online-nya nih, kita kan pasti up ya. Kalau strategi saya sih gini, kalau misalkan di online saya itu di up sampai 40%, karena 20%-nya itu diambil sama pemilik pihak e-commerce. Jadi yang 20% itu nanti bisa kita buat promo coret. Nah, misal dari harga kita up harga dari harga 20 misal, kita 40% jadi 28.000. Nanti kita coret 4.000. Nah, ini lagi promo, otomatis nama kita, brand kita itu naik nih. Nih yang lagi promo ini nih gitu. Terus Ibu, kalau misalkan Ibu enggak online tapi offline, menurut saya sih dari mulut ke mulut, kalau enggak itu Ibu tempel minimal tuh selebaran nih laundry ini ada ini tuh misalkan laundry 10 kali dapat bonus pewanginya kemasan botol kecil aja atau apa gitu, pinter-pinter ibunya aja strateginya. Tapi kembali lagi
kita harus budgetnya itu sesuai yang sekiranya kita bisa mendatangkan banyak customer baru, terus customer yang lain itu lebih tertarik ke laundry kita, tapi merugikan laundry kita gitu. Jadi budgetnya itu kita harus pertimbangkan. Kembali lagi ke ibu yang jualan online baju, itu kan ibu Tuti pakai brand temen ya, belum berani. Nah sekarang itu ibu gini nih merenung, apa sih yang membuat teman saya itu lebih berani daripada saya? Apa entah itu karena dia ada kolega atau dia mereknya apa nih? Nanti ibu browsing aja tuh bu, Mbah Google tuh. Di Mbah Google kita bisa browsing, searching apa sih istilahnya tuh strategi pemuka biar apa itu namanya nggak hanya jadi reseller, jadi kita jadi owner-nya gitu kan. Jadi ibu tangkap ilmunya aja. Oh teman saya tuh ternyata dia ngambilnya dari sini nih. Jadi ibu pelan-pelan sembari ngikutin teman, ibu jangan hanya ngikutin aja, kita ambil ilmunya, kita serap gitu loh bu, tanpa kita berniat untuk membegal, kata kasarnya gitu. Jadi aku pengen pintar, aku pengen karya, apa aku merugikan temanku. Caranya gimana ya? Oh iya, dia brandnya kan ngambil brand yang begini. Kira-kira aku hobinya apa ya? Misalkan dia punya kerudung, produk kerudungnya dia model apa ya, pasmina. Aku maunya yang, aku kan hobinya pakai kerudung yang langsung pakai nih. Aku pakai ini aja deh. Nah produk apa nih yang sekiranya lagi booming nih sekarang nih, trennya apa nih? Jadi ibu benar-benar harus sekarang kan banyak nih medsos yang lagi booming apa nih, kayak gitu-gitu. Jadi ibu tinggal yang lagi booming itu apa, terus ibu serap ilmunya temennya ibu itu apa, strateginya dia itu seperti apa. Nah ibu terapin sedikit-sedikit. Misalkan dari modal nih, dia modal udah banyak atau enggak dia koleganya. Nah, ibu harus bisa nih. Jadi cambuk nih buat saya. Teman saya aja bisa, kenapa saya enggak gitu loh. Kalau lebih semangat ke diri sendiri gitu, Bu. Iya, kalau jualan online itu kan boleh saya harus tambahin uangnya ini uangnya Bu, saya dulu. Nanti kan baru apa orangnya ngambil baju baru ngasih uang gitu kan. Terus ini itu apa, kebanyakan orang pembeli itu mesti banding-bandingkan harga gitu. Iya, kebanyakan emang kayak gitu Bu. Iya, Jadi kalau bisa Ibu banding-bandingkan harga gitu. Cari satu poin yang bisa Ibu buat pembanding saya lebih baik dibanding yang lain. Nah, kira-kira Ibu bisa lihat pangsa pasar Ibu, mereka tuh lebih tertariknya di apa? Misalnya nih atau enggak banding-bandingin dengan yang lain ya. Ibu dari rumah ke rumah datang, misalnya saya mau pesan baju yang ini dong. Ya udah siap kirim, siap antar. Jadi walaupun tapi Ibu lihat jarak juga ya, kalau misalnya ongkos jalannya terlalu jauh, Ibu pertimbangkan juga. Tapi kalau masih bisa Ibu arah dengan misalnya dengan motor Ibu atau jalan kaki, saya biasanya kadang pesanan cuma 1 atau 2 porsi. Kalau misalnya masih sekitar saya, ongkirnya berapa nih? Free ongkir deh buat dirimu, tenang aja. Dari situ dia mikir, iya lumayan lah di Mama Gemas 1-2 tetap dilayani dan free ongkir. Jadi setidaknya walaupun dia bilang tempat lain juga agak enak kok, rasanya juga murah kok, tapi setidaknya kita cari poin yang bisa kita tonjolkan kelebihan kita di apa. Sama ini kalau boleh saya tambahin untuk yang laundry-nya Bu, sekarang kan laundry memang banyak ya Bu, di mana-mana menjamur. Iya, banyak. Di kampung ini aja sudah banyak Bu. Cuma kalau saya pernah pakai di beberapa tempat itu kendalanya saya kadang atasnya kelihatannya rapi Bu, tapi pas saat dibuka dalamnya tuh kadang masih agak kusut. Jadi nih Bu, kualitasnya laundry Bu dijaga misalnya. Banyak orderan, mereka ditilep langsung gosok atasnya doang. Saya suka lihat kayak gitu. Jadi ada baiknya Ibu untuk laundryan Ibu tuh jadi
bener-bener digosok sampai rapi. Setidaknya orang mikir, di Ibu Tuti aja lah laundryannya, bajunya rapi, wangi, jadi nggak akan kemana-mana. Jadi kepuasan pelanggan tuh nomor satu, setidaknya mereka nggak akan lari ke tempat lain selama hasil laundryan Ibu itu memuaskan buat mereka. Saya depan rumah ada laundry, tapi saya jauh ke tempat lain karena di sana tuh rapi, wangi. Saya pakai baju nggak kayak baju baru ngangkat dari jemuran keriting gitu. Kalau pas Mbak lagi nggak bisa beres di rumah, saya ke laundry yang jauh nggak masalah, cuma di situ memuaskan buat saya. Jadi kualitas dijaga banget, Bu. Soalnya sekarang tuh persaingan emang banyak banget di sana sini. Betul. Iya. Lagi nambahin. Sampai Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi hasilnya maksimal. Nambahin juga pinter-pinter kita cari supplier. Jadi kalau kita buat kayak tadi baju gitu ya, kita cari supplier yang harganya bisa lebih murah, jadi kita bisa bersaing juga harganya sama orang gitu. Iya, masalahnya ini saya yang gosok kan ada sendiri. Saya nggak pernah ikut gosok. Ada yang bantuin. Soalnya anak saya nggak bisa ditinggal. Sakit. Paling Ibu ikut bantu mantau aja sih, Bu, biar hasilnya lebih bagus, lebih memuaskan, customer puas, jadi nggak kelain hati. Iya. Oke, siap. Makasih. Oke nih Bu Tutik, alhamdulillah nih tadi juga udah dapat masukan ya, beberapa pertanyaan Ibu udah dijawab sama Ibu Hosnia, Ibu Tri dan Ibu Eli nih, tiga-tiganya nih ngebantu Ibu nih, Masya Allah. Dan semoga juga usaha Ibu laundrynya makin lancar, makin berkembang, makin sukses, makin banyak customernya. Dan kita doakan juga buat ibu-ibu nasabah yang lain, semoga usahanya juga makin berkembang, makin sukses, makin jaya lah ibaratnya gitu ya. Oke, terima kasih banget nih untuk Ibu Tutik yang udah raise hand, udah nanya sendiri, terus juga jadi kita sharing-sharing nih, kita jadi tahu nih, oh ternyata memang sebenarnya beberapa ada kendala apa sih kalau misalkan usaha laundry gitu ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin aku boleh lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih juga nih buat Bu Hosnia, Ibu Tri, dan Ibu Eli sekali lagi yang udah kasih insight, udah kasih masukan, kasih saran, kasih tips and trick juga nih buat ibu-ibu yang lagi nanya pada malam hari ini gitu. Oke, langsung aja aku mau pindah pertanyaan. Ini dari Ibu Dian. Masih ada nggak nih Ibu Dian nih kira-kira nih dari tadi ini? Halo Ibu Dian, ada nggak Ibu Dian? Kayaknya udah nggak ada ya? Oke, mungkin aku boleh lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ibu mana nih ya? Tadi ibu-ibu udah pada. Oh, ini Ibu Dian. Oke, Ibu boleh Ibu untuk langsung pertanyaannya. Tadi ada Ibu Dian kayaknya. Halo Ibu Dian. Oh, maaf dibacakan aja boleh banget nih. Jadi pertanyaan dari Ibu Dian itu, gimana sih cara kami selaku UMKM kecil di bidang kuliner kue gerobakan itu mampu berkembang gitu. Mungkin dari Ibu siapa dulu nih yang mau jawab nih, boleh. Gimana caranya UMKM kecil itu di bidang kuliner kue gerobakan tuh bisa berkembang tuh gimana sih Bu? Coba mungkin boleh di-sharing gitu ya insight-nya. Mungkin boleh dari Ibu siapa? Ibu Eli boleh? Iya. Itu apa dari kue dari gerobakan gitu ya? Kalau aku sih mungkin untuk biar nggak keliling dan orang tuh tahu tempat kita jualan. Jadi kalau misalkan orang mau kuenya kita tuh tahu tempatnya di mana. Jadi lebih baik kalau kita punya tempat jualan yang tidak pindah-pindah, hanya di situ saja gitu. Jadi orang tuh kalau mau kue kita nggak susah gitu. Mungkin salah satu caranya ya begitu. Kita harus punya tempat yang tetap ya untuk jualan.
Oke, mungkin itu dari Ibu Eli nih. Kalau dari Ibu Tri gimana, Bu Tri? Gimana caranya kalau biar supaya kami selaku eh, usaha UMKM kecil kue gerobakan itu bisa berkembang, Bu? Kalau dari saya yang pertama pasti rasa ya. Oh itu ya, kalau makan harus memang sudah Betul. nomor. Betul banget rasa. Soalnya kadang orang kan jauh sekalipun didatengin kali dikejar karena kalau emang rasa udah cocok, udah menurut mereka enak gitu. Ya selain tempat, betul kata Bu Eli, jangan pindah-pindah. Kadang ya nggak ada, ternyata pindah ke sini itu kadang orang udahlah pusing nyarinya gitu. Itu bener, tempat penting banget bener. Terus rajin-rajin pasang status, kan kita kan banyak temen ya, pasang status di WA atau di Facebook. Saya alhamdulillah kadang tuh pasang status misalnya dalam berapa hari itu pasti ada aja yang nyantol. Entah yang tadi cuma iseng-iseng nanya, ini apaan? Ini menu apa? Terus harganya berapa? Alhamdulillah ntar nggak lama ujung-ujungnya pesen dong buat acara 17-an, ini kayak 17-an besok nih, alhamdulillah agak berbaris. Sampai kemarin sempat nolak berapa orderan karena di hari yang sama ya. Jadi yang pasti rasa, terus rajin-rajin promosi, walaupun kita gerobakan tetap kita promosiin. Terus kalau misalnya itu kan pembeli pertama orang sekeliling kita ya Bu, atau jadi misalnya Ibu kan jualan gerobakan di sekitar situ, awal-awal Ibu bawa lebihan, Ibu kasih tester, mungkin nggak usah besar-besar ya, Ibu potong-potongin, kasih tester, kalau rasa kue Ibu enak, cocok, insya Allah pasti enak ya, besok-besok kesana aja lagi lah. Atau nggak kalau anak-anak yang nyoba kan mereka jujur ya, kalau misalnya enak pasti mama beli ke situ lagi dong mah, atau enggak kita ke situ aja nggak usah kemana-mana, itu udah enak kok kuenya. Yang pasti rasa dijaga, terus tempat jualan juga kalau bisa tidak berpindah-pindah, promosi yang pastinya Bu harus digalakin. Sama banyak ngomong yang pasti Bu. Mama kan pinter tuh kalau ngobrol-ngobrol, itu kita tuh mulut kita itu marketing kita dimanfaatkan. Kurang lebih itu dari saya. Oke, terima kasih untuk Ibu Tri dan Ibu Eli. Mungkin dari Ibu Hosnia sendiri ada masukan atau ada tips and trick? Gini ya, saya kan ada cerita nih. Mohon maaf tadi yang bertanya Ibu siapa Bu? Ibu Dian. Ibu Dian. Oh Ibu Dian. Saya mau cerita dulu Bu Dian. Dulu di tahun 2020, saya itu ada customer catering harian. Dia penghuni apartemen dekat rumah saya. Beliau ini dia dagang ekspor impor baju kaos olahraga ke Belanda. Dia bilang tuh makanan saya di ayam rica-rica itu beda banget, ada khas gitu kan. Akhirnya dia itu tertarik, kok ini orang dengan catering harian kok bisa maju gitu kan. Kadang cerita bosnya apa namanya, usianya apa aja, anaknya berapa, sekolah di mana, kok dia aja bisa. Customer saya itu kena imbas karena ekspor impor waktu itu kan emang salah total kena imbas COVID. Jadi dia itu buat makan aja kadang gini, Mbak Nia, aku bulan ini nggak bayar dulu ya, tunggu ada rezeki. Nggak apa-apa, apa itu namanya, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Sampai beliau tuh pernah bayar saya pakai uang koin, itu pun tabung dia lagi pas ini dulu uang koin ini nggak kepake Bu Nia, 1.000 gope nggak kepake, sekarang bisa buat aku bertahan hidup gitu kan. Nah akhirnya ini 2 orang kayaknya kuliner nih ini ada peluang yang bagus nih. Akhirnya teman saya itu kan punya mobil tuh, dia itu usahanya pakai cumi, Raja Cumi, sekarang sukses di Kerawang. Dia punya, pokoknya dia buat semacam franchise itu. Awalnya dia pikir cumi yang murah di mana ya? Oh, di ke Sunter tuh, kalau malam kan itu murah tuh. Akhirnya dia coba, dia bikin sate cumi gerobakan, dia berangkat sore
dia cari tempat di mana nih malam-malam yang rame nih, Jakarta Selatan, tempat tongkrongan. Nah, dia nyoba dulu di sana. Habis buka gerobakan di sana, kok lama-lama peminatnya banyak ya. Dia sharing sama saya. Bunia, kira-kira kalau cumi bakar itu kita tonjolin apanya? Kita tonjolin di saus barbecue-nya. Kita harus punya ciri khas nih. Nah, untuk Ibu Dian, usaha gerobak kita, kalau misalkan kita maju, satu terutama rasa, kedua kebersihan, ketiga kita nggak usah ragu nih, kita cari tempat yang strategis dulu. Nah, setelah ada tempat strategis, nanti kita mulai nih, oh di sana enak. Kita harus punya resep rahasia dulu, apa sih yang sekiranya membedakan produk kita dengan yang lain. Nanti misalkan nih, Dian jualan cimol misalkan, cimol di sono Dian nih enak, beda sama yang lain. Nah, rasa, terus kita harus unik. Produk kompetitor kita yang lain, keunikan kita itu apa? Itu yang harus kita cari. Kalau kita punya keunikan dan kita bisa mempertahankan dan kita bisa menjaga kualitas rasa dan kebersihan, gerobakan kita enggak besar kemungkinan bisa seperti teman saya yang dari nol sekarang kalau nggak salah franchise-nya dia itu kalau yang small 7 juta, tapi kalau yang udah sama apa itu namanya, pokoknya inilah ya, itu sekitaran 17 juta untuk Raja Cumi Kerawang. Alhamdulillah sampai sekarang beliau itu masih ingat terus sama saya, saus yang saya resep yang saya kasih benar-benar beliau terapkan, jadi Raja Cumi sekarang berkembang pesat sampai punya 20 franchise. Jadi semangat Dian, cari keunikannya apa, digali terus, jangan patah semangat belajar. Lihat nih, kita rajin-rajin browsing produk yang sama seperti kita, di mana nih yang lagi viral. Misalkan seblak nih, seblak mana yang viral tuh, di Google kita searching kan. Nah, apa nih, dia itu ramenya di mana nih, kita kan bisa ada pandangan nih, saya harus ada keunikan lain selain dia. Dia misalkan menonjolkan dari segi misalkan cekernya, aku harus nonjolin apanya ya gitu loh. Jadi kreativitas kita aja yang harus kita gali lebih dalam gitu. Gitu aja sih dari saya, Bu Dian, karena ini memang kisah nyata dari teman saya yang awalnya beliau sewa apartemen bulanan, sekarang dia sudah punya rumah tetap di Kerawang. Oke, Masya Allah. Terima kasih banget nih untuk Ibu Hasnia, Ibu Tri, dan Ibu Eli yang udah menjawab pertanyaan dari Ibu Dian. Kira-kira terjawab nggak nih Ibu Dian keluh kesah dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini Ibu ingin tanyakan dari kita gitu. Semoga terjawab ya Bu ya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan terakhir nih, karena mengingat waktunya juga udah semakin larut gitu ya, jadi kita harus mempercepat waktu. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Nyimas nih, yang dari tadi memang udah aku liatin ini aktif banget gitu ya. Ini Ibu Nyimas tuh awalnya cerita gitu. Jadi intinya kayak gimana sih cara menghadapi kompetitor yang mencoba meniru produk jualan kita gitu. Sebenarnya itu pertanyaannya sama, rada-rada mirip ya sama Ibu Dian yang tadi Ibu Dian bilang ya. Nah mungkin boleh dijelasin lebih detailnya lagi gimana sih, karena ini ibunya tuh tadi katanya ibu Nyimas nih tadinya jualan ayam geprek, tiba-tiba nanti temennya jualan ayam geprek juga, terus lanjut lagi ke bikin jajanan pasar kayak risoles sama pastel, ngikutin lagi jualannya dengan alasan ada yang pesan. Gimana cara ngatasinnya sih orang kayak gitu. Mungkin dari Ibu Hasnia, Ibu Tri, dan Ibu Eli bisa bantu jawab gitu ya. Boleh dari Ibu Tri dulu deh. Malam Ibu. Saya kalau yang kejadian Ibu kurang lebih saya sempat beberapa kali ngalamin. Bahkan ada yang pakai nama brand saya juga, Mama Gemas Catering. Saya sampai ditelepon sama customer saya yang kebetulan tahu
ini brand saya tapi nomor teleponnya beda, dia sampai bikin logo sama Gemas Catering. Sampai akhirnya saya bikin hak paten tuh Gemas Catering, jadi nggak bisa sembarangan orang pakai. Kita sih nggak bisa larang orang ya, mereka mau usaha apa, ngikutin kita atau gimana, soalnya kita mungkin pakai sopan santun, pakai adab, tapi nggak semua orang bisa kita perlakukan sama, kamu harus kayak aku, pakai rule, pakai aturan, pantas enggaknya, kita nggak bisa. Sekarang balik ke kita lagi, pastikan jaga kualitas jualan kita, terus kepuasan pelanggan balik lagi tetap yang utama. Kalau saya jadi saya juga ada kayak gitu, dia selalu lihat status WA saya jualan apa, besoknya pasti dia jualan itu. Sekarang saya terserah dia mau jualan apa, mau ngikutin mau sama, terserah. Jadi saya sampai nggak mau lihat statusnya dia, mendingan saya nggak tahu, jadi saya tenang, udah. Istilah kasarnya nih, lu mau ngikutin silakan, tangan, soalnya masakan tuh balik lagi tangan-tanganan. Saya buat risol, dia buat risol, pasti rasanya belum tentu sama. Jadi percaya aja, yakin aja kalau emang masakan kita enak, kualitas kita, masakan kita bagus, pasti yang udah, misalnya nih ada customer kita nyobain punya dia, kalau punya kita emang enak, terus udah cocok sama dia, walaupun dia nyobain punya orang itu, pasti balik lagi ke kita. Jadi sekarang saya nggak mau tahu dia mau ngikutin saya jualan apa, sampai bentuknya sama, dikasih mayonesnya silang-silang atau segala macam, saya nggak masalah. Yang penting saya punya rasa sendiri, saya punya standar sendiri, silakan mau ngikutin, malah dia capek sendiri ngelihat ngelihat kita yang alhamdulillahnya ada terus kesibukan yang kita kerjain, istilahnya pesanan yang masuk itu kan kesibukan gue saya, jadi saya nggak mau tahu dia ngapain, ngikutin apa, yang penting saya dan customer saya puas, jualan saya lancar, usaha saya lancar, udah itu aja. Soalnya kalau kita mikirin orang terus, kok dia ngikutin dulu, yang ada kita juga ikut kesel. Ya, sakit. Sakit, kadang saya juga sempat gini, kok gitu amat sih ya, saya kayak gitu kan. Saya orangnya pemikir banget. Kadang bisa sampai makan tuh keganggu karena ya gitu, melo lah, kok kayak gitu ya, orang jahat banget sih. Cuma udahlah, mending saya nggak tahu. Jadi saya nggak mau lihat status dia, saya hapus kontaknya. Jadi saya nggak tahu dia pasang status apa. Saya hapus kontaknya, saya nggak ngelihat statusnya dia apa, dia mau ngapain, terserah. Yang penting saya tetap usaha maksimal untuk usaha saya, untuk customer saya, udah itu yang penting aja. Keluarga yang pasti utama sih, supportnya. Iya benar. Lebih itu sih. Boleh dilanjut, Bu Eli? Ya, sebenarnya semua usaha tuh sistemnya tiru modifikasi ya. Cuma ya udahlah, kita fokus. Betul tadi kata Ibu Tri, kalau orang udah Iya, Ibu Eli tadi putus-putus, Ibu, sorry. Hilang sinyalnya. Tadi sinyalnya hilang. Ibu kayak nge-rap tadi. Iya. Iya ya, putus-putus ya. Ya ampun. Ya udahlah, pokoknya percaya kalau rezeki nggak akan kemana. Betul sekali. Betul sekali. Rasa kita, orang mau niru kayak apa tetap balik ke kita. Jadi kita tetap harus konsisten, itu aja. Iya. Percaya sama diri kita, percaya sama produk kita, percaya sama Allah juga. Insya Allah rezeki nggak akan tertukar. Betul. Kita melakukan yang terbaik, insya Allah kita pasti dapat yang terbaik. Iya. Benar. Aku setuju juga sih sama statementnya Ibu Tri dan Ibu Eli. Mungkin Ibu Hasnia ada masukan juga nggak terkait pertanyaan yang tadi Ibu Nyimas udah sampaikan? Gimana sih kalau kalau misalkan jualannya tuh ditiru terus, Bu? Kayak kita jualan apa dia ngikut gitu, Bu?
Kalau menurut saya sih ada ya. Saya kan dulu waktu di apartemen itu kan food kuliner itu kan memang benar-benar banyak kompetitornya. Di samping saya itu kebetulan sama seperti itu. Misalkan hari ini nih saya ngadain pepes, besok dia ngadain pepes gitu. Memang ditiru. Tapi semakin kesini gini, dia kan nggak kreatif ya. Ya udahlah nggak apa. Toh kita percaya satu rezeki nggak bakalan tertukar kan. Satu itu. Yang kedua, jika kita percaya bahwa kualitas rasa kita, kualitas kebersihan kita itu terjaga, enggak kan customer itu pindah. Nah, karena ya itu tadi, apa itu namanya? Customer saya itu bilang gagal move on. Karena apa? Saya itu mempertahankan kualitas juga, mempertahankan rasa juga, kebersihan terutama ya. Jadi ciri khas itu jangan pernah dibuang. Kalaupun orang mau meniru seperti apa, kalau kita punya ciri khas, nggak bakalan orang itu bisa menyamai gitu. Jadi nggak usah mikirin Bu, itu malah jadi apa ya? Jadi jangan dijadiin buat mata semangat, malah itu cukup buat diri kita. Berarti dia cuman bisanya kan ngejiplak. Berarti lebih kreativitasnya lebih banyak kita gitu. Jadi semangat aja Bu. Positive thinking aja, nggak usah negatif thinking sama itu mah aura negatif buat usaha kita aja Bu, jauh-jauh. Semangat buat brand kita sendiri aja. Sama packaging diusahakan dipercantik. Kadang dari tampilan yang cantik itu menggugah selera, wih cakep ya. Istilahnya itu kayak saya usahain kayak tampilan walaupun cuma makanan, saya usahain kayak garnish tuh nggak ketinggalan biar saat mau makan cakep, enak ya. Jadi belum dirasain aja udah kayaknya enak nih. Jadi kalau bisa tampilan makanan, tampilan jualan ibu dijaga. Insya Allah dari tampilan yang menarik bikin orang datang ke tempat kita. Itu juga ini Bu, menambah nilai jual kita. Kalau betul. Yang tadinya harga 10.000 jadi 15.000. Padahal cuma tambahin garnish doang. Target market kita yang tadinya high class medium, kita bisa yang high class. Kalau misalkan packaging kita tampilannya bagus gitu kan. Betul. Aku pernah Bu, aku kan kalau donat customer aku bilang Jeko lewat karena donat memang aku jarang terima karena saya masih ngaduknya pakai tangan ya manual, nggak pakai mixer, jadi jarang aku terima memang. Cuman bilangnya tuh donatnya enak, tapi seenak-enaknya donat kalau kita packagingnya pakai kardus biasa, nilai jualnya itu bisa 3.000 Bu per piece. Iya. Packaging bisa 7.000. Betul. Oke, Ibu Nyimas, kira-kira tadi pertanyaannya terjawab nggak nih sama Ibu Tri, Ibu Hosnia, dan Ibu Eli, Ibu? Terjawab ya Bu ya, Ibu Nyimas? Ibu Nyimas masih di mute? Iya katanya Ibu Nyimas. Mas, udah terjawab ya Bu ya, kira-kira pertanyaan. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Nah, ibu-ibu yang lainnya ya, masukannya. Sama-sama Ibu. Kita tambah ini. Sehat selalu. Maju lagi ya. Amin. Ibu. Nah, semoga semua sabar ya Bu. ini. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu nih nggak terasa nih kita udah ada di penghujung acara karena memang sebenarnya waktunya juga udah overtime, kita juga udah larut malam banget nih Bu. Tapi ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab. Antusias dari ibu-ibu nasabah ini ternyata banyak banget gitu ya. Banyak yang mau tanya gimana sih cara marketingnya, gimana cara promosiinnya, gimana sih biar supaya jualan itu rasanya tetap sama gitu ya. Nah, mungkin ibu-ibu yang belum berkesempatan untuk kita jawab pertanyaannya hari ini di ngobrol bareng PNM ini, mungkin ibu-ibu bisa tanya lagi nih di grup. Ibu-ibu semuanya udah pada masuk grup belum nih kira-kira? Udah belum Ibu? Kan ada grup nih, ya kan? Nah,
itu nanti di situ juga ibu bisa nih sharing-sharing, ibu cerita pengalaman ibu atau ibu kayak Neng saya mau tanya dong. Nah karena kita juga waktunya udah nggak cukup lagi untuk kasih pertanyaan dan jawab pertanyaan, nanti ibu-ibu yang nggak berkesempatan di hari ini bisa langsung tanyakan aja di grup gitu. Nanti dari tim PNM sendiri dan mungkin dari ibu-ibu yang ada di grup itu yang bakal jawab pertanyaan ibu gitu. Nah ibu-ibu dengan segala rangkaian kegiatan yang tadi udah kita lakukan, sebenarnya mudah-mudahan bisa bermanfaat nih, bisa menambah ilmu baru juga buat kita semua. Karena kan tadi kita juga udah ngedengar cerita dari banyak banget ibu-ibu nasabah dengan latar masalah yang berbeda dan semoga itu bisa jadi pedoman kita juga untuk mulai usaha. Apa sih yang harus dilakuin dan apa sih yang nggak boleh dilakuin gitu ya Bu ya. Nah, aku juga mau ngingetin Ibu jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan, jaga jarak dan juga harus tetap happy terus, harus tetap bahagia, tetap bersyukur karena lagi-lagi rezeki nggak akan kemana. Selama kita berusaha, selama kita tawakal, pasti rezeki itu akan selalu datang ke kita gitu. Yang penting usahanya berkah, nggak apa-apa. Ada yang ngikutin nggak apa-apa. Namanya rezeki udah ada yang ngatur gitu ya, nggak apa-apa. Kita nggak perlu risau. Cara marketingnya juga nanti tenang aja karena ibu nasabah PNM jadi ibu berkesempatan juga untuk diborong dagangannya sama kita dari tim PNM. Ibu juga bisa ikut program bakul. Kalau misalkan ibu nggak jualan usaha kuliner juga ibu bisa kita bantu promosiin lewat program yang lain. Ada produk keren, kita juga ada di TikTok, kita ada di Instagram. Jadi tenang aja ibu bakal dibantu sampai ke akar-akarnya nih sama tim PNM PKU seperti ibu itu ibu. Nah, saya Karlita selaku host hari ini sekali lagi juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan juga Pak Arief Mulyadi selaku Dirut PNM yang telah mendukung perekonomian dan juga UMKM di Indonesia untuk terus berkembang dan semakin maju. Aku juga pribadi berterima kasih juga untuk para perwakilan dari PNM Pusat yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga untuk Ibu Tri, Ibu Hosnia dan juga Ibu Eli dan ibu-ibu nasabah lain yang hari ini udah sampai ngantuk-ngantuk nih ngedengerin obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita dengar hari ini, waktu ini nggak terbuang sia-sia. Semoga kita juga bisa diberi kelancaran atas segala usaha kita ya Ibu. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, saya Karlita selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih ibu semua. Sukses Terima selalu. kasih ibu, sukses selalu. Semangat terus ya ibu-ibu. Semangat terus ibu semua. Usahanya semoga selalu lancar. Dah ibu-ibu. Selamat istirahat semua.